Bapak Ibu guru bisa melihat jargonnya di kolom chat Zoom ya. Mungkin saya contohkan terlebih dahulu. Kalau saya bilang salam guru seru 2022, kemudian Bapak Ibu guru dan teman-teman bisa menjawab, guru yang semangat, edukatif, responsif untuk mencipta generasi hebat. Bisa teman-teman dan Bapak Ibu guru? Ya, Bisa. Oke. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Salam guru hebat, salam guru seru 2022. Guru yang hebat, edukatif, responsif untuk menciptakan generasi hebat. Oke, keren banget sih semua. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sebelum itu mungkin untuk Bapak Ibu guru yang masih off kamera, kita bisa sama-sama on kamera ya, biar terlihat nih wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah gantengnya, wajah-wajah semangatnya yang mengikuti untuk kursus kilat hari ini. Oke, sebelum kita memulai kursus kilat pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca basmalah agar demi kelancaran acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu guru yang masih belum join bisa diingatkan kembali ya untuk ikut join pada hari ini, karena hari ini pasti seru banget dan banyak manfaat yang akan didapatkan pada hari ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Sri Wulan. Kepada Ibu Sri Wulan dipersilahkan. ya, baik, terima kasih Kak Diah. Panggilnya Kak Diah ya. Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertemu walaupun berjauhan ya, ada di berbagai wilayah, dan juga khususnya untuk teman-teman peserta ya, ada Pak Mukhlis juga ya sudah hadir di sini yang ada di Kepulauan Seribu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada pertemuan terkait dengan materi kursus bermain edukatif. Nah, untuk materi hari pertama di bermain edukatif itu akan disampaikan oleh saya, di mana saya akan menyampaikan tentang hakikat bermain edukatif sebagai cara belajar anak usia dini. Ya, saya akan share screen. Ya, baik, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik, jadi saya ingin tanya dulu nih sebelum saya ingin menyampaikan materi. Teman-teman dulu ya, teman-teman peserta, ya Bapak Ibu guru dan juga teman-teman fasilitator, dulu waktu masih kecil suka main atau tidak? Ya. Suka, Iya, Ibu. Suka. Bahkan sampai besar masih main ya. Ayo, siapa yang masih suka main game ya di HP-nya? Iya. Ya, pasti masih ya. Dan kemudian masih ingat pasti ya dengan kegiatan-kegiatan bermain yang dulu pernah dilakukan ya. Iya, main apa, Bu? Bu Rahmawati atau Bu Ismi Ayu main apa? Pak Mukhlis dulu main apa waktu masih kecil, Pak? Main karet. Main layangan, Bu, layangan. Oh, iya, main layangan, Pak Mukhlis. Bu Ismi Ayu Main yeye. apa? Yoyo. Main yeye, main karet, Bu. Oh, main yeye, itu namanya yeye ya, Bu ya? Iya. Kalau di pulau bahasanya yeye. Oh, yeye. Bu Rahmawati main apa, Bu? Dengklak, Bu. Main apa, Bu? Main dengklak. Oh, dengklak. Iya, iya, iya. Kalau saya dulu nyebutnya dampu barangkali ya. Iya, dampus. Iya. Ibu siapa lagi?
Ya, dia Ya, main apa ya? Main petak umpet. Oh iya, main petak umpet. Wah, ternyata main petak umpet tuh ada rahasianya, Bu. Ada manfaatnya loh, Bu, ya. Bu Setia Anggreni nih main apa nih? Main apa, Bu? Oh, Ibu, Bu. Main Pantaleon, Bu. Waduh, apa lagi tuh Pantaleon tuh? Saya baru dengar, Bu. Kaleng yang disusun tinggi gitu loh, Bu. Oh, iya, iya, iya. Kita timpuk pakai batu atau pakai bola. Oh, diketok-ketok ya, Bu, ya? Ya, dilempar sampai rubuh tuh kaleng-kalengnya. Dilempar sampai rubuh, Terus ya. orang yang ngumpet Bu di kandang ayam. Oh. Kalau di kandang ayam susah ditemukan ya Pak Muklis ya. Wah, tuh kasihan yang jaga, nggak ketemu-ketemu ya Pak ya. Karena tidak menyangka temannya bersembunyi di kandang ayam begitu ya. Ya baik, nah Ibu-ibu dan Bapak tadi sudah bernostalgia ya. Ini pasti mahasiswa fasilitator juga dulu suka main ya. Iyalah pasti ya. Oke, nah artinya bahwa kegiatan bermain di masa kecil kita dulu itu memberikan suatu bekas ya, kesan yang sangat berharga di dalam diri kita. Bahwa kita selalu merasakan suasana bermain itu pasti adalah suasana yang menyenangkan gitu ya. Ada nggak sih suasana yang tidak menyenangkan ketika bermain? Nggak ada ya, gitu. Jadi pasti itu adalah suasana yang menyenangkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya materi kursus di hari pertama ini ada beberapa materi ya. Yang pertama adalah urgensi bermain sebagai cara pembelajaran anak usia dini. Yang kedua definisi bermain edukatif untuk anak usia dini, manfaat bermain bagi anak usia dini ya. Yang ketiga, yang keempat adalah jenis-jenis kegiatan bermain anak usia dini dan yang kelima adalah merancang kegiatan bermain edukatif berbasis buku untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini untuk di sekolah dan di rumah secara terintegrasi. Nah, untuk materi yang pertama sampai yang keempat insya Allah akan saya sampaikan hari ini dan untuk materi yang kelima ya teman-teman peserta kursus nanti akan mendapatkannya mulai besok ya selama 3 kali pertemuan berturut-turut ya. Baik, saya masuk pada materi yang pertama ya, itu tentang apa sih pentingnya bermain begitu ya. Jadi kalau menurut para ahli, ya usia dini itu ada golden age, di mana ini adalah usia yang sering dikatakan dunia anak, dunia bermain, begitu, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa anak-anak itu memang ya paling banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya adalah bermain, gitu ya. Karena apa? Karena bermain merupakan hak asasi bagi anak usia dini, gitu ya. Jadi dia memang suatu kebutuhan bagi anak untuk bermain. Kalau dia tidak bermain, maka dia akan merasa bosan, merasa sedih, ya, kehilangan suatu kegembiraan, begitu ya. Jadi itu merupakan hak asasi. Kalau tidak terpenuhi karena banyak diberikan tugas, kemudian banyak dilarang-larang, ya maka anak tidak mendapatkan haknya, ya. Nah, bermain bagi seorang anak merupakan suatu hal yang sangat penting karena di sini sesungguhnya bermain itu bisa mengembangkan seluruh aspek ya. Jadi seluruh aspek perkembangan tuh bisa distimulasi melalui bermain gitu ya. Dia memiliki kesempatan untuk mengekspresikan sesuatu baik yang dia rasakan maupun yang dia pikirkan pada saat bermain. Karena biasanya kalau pada saat bermain itu anak-anak tidak punya tekanan ya Bapak Ibu ya. Jadi merasa bebas gitu ya. Karena bermain itu bisa merupakan sebuah refleksi diri, tapi bisa juga merupakan penyaluran perasaan gitu ya. Jadi bermain itu manfaatnya luar biasa ya. Bahkan ya bisa dikatakan bermain itu bukanlah hal main-main Bapak Ibu ya. Ini saya lihat ya dari beberapa sumber, salah satunya sumber dari Al-Quran dan hadis. Insya Allah di sini Muslim semua ya, gitu ya, Muslim semua. Jadi saya nggak takut untuk mengutip dari hadis, gitu ya. Nah kalau dalam hadis riwayat At-Tirmizi dikatakan hobi permainan dan kelincahan gerak seorang anak pada waktu kecil akan mempertajam pemikirannya ketika dewasa. Gitu ya. Oh, jadi ternyata ya
Di dalam hadis sudah dikatakan begitu ya, kalau seorang anak yang pada saat usia masih kecil itu suka punya hobi, ya mengumpulkan benda-benda yang dia sukai gitu ya, kemudian bermain dan juga dia lincah ketika bergerak, maka itu akan mempertajam pemikirannya. Alasannya apa ya? Nah, alasannya nanti kita lihat dari sudut pandang neuroscience ya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali ya di dalam bukunya Ihya Ulumuddin mengatakan, izinkan anak bermain setelah mereka belajar dan berikan permainan yang bagus untuk menghilangkan tegangnya belajar di kelas. Tetapi permainan yang tidak membuatnya terlalu lelah. Sungguh melarang anak bermain dan memaksanya untuk terus belajar akan mematikan hatinya, merusak kecerdasannya, menyusahkan kehidupannya, sampai akhirnya dia akan terus berusaha mencari cara untuk lepas sama sekali dari belajar. Ya, jadi ibu-ibu peserta kursus dan teman-teman mahasiswa fasilitator, di sini kita bisa melihat ya bahwa anak-anak itu memang butuh bermain. Tidak boleh dipaksa untuk terus-terus belajar secara serius dalam arti menggunakan paper and pencil, harus baca buku dan sebagainya. Ya, karena kalau anak dipaksa terus, dia akan merasa jenuh, bosan. Ya, nah dia harus diberikan kesempatan untuk bermain sebagai haknya, ya. Supaya apa? Supaya dia tidak merasa bosan, dia terhibur. Ya, karena kalau dia nanti merasa bosan, jenuh, ya dengan cara belajar yang begitu-begitu saja akan mematikan hatinya dan justru akan merusak kecerdasannya. Sehingga sampai dewasa dia karena dulu masa kecilnya kurang bermain, kita suka bercanda begitu ya Bu ya. Masa kecil kurang bahagia gitu ya. Nah, itu adalah masa kecil yang kurang bermain ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau masa kecilnya kurang bermain, maka dia akan saat dewasanya itu akan tidak bisa fokus, tidak bisa serius karena kebutuhan bermainnya belum terpenuhi di waktu masa kecil dulu ya. Jadi sangat benar apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali juga di dalam hadis riwayat Tirmizi ini bahwa bermain itu bukanlah hal main-main. Jadi memang kita juga harus mempelajari ya sesungguhnya bermain yang baik untuk anak itu seperti apa. Nah, kalau di dalam konteks kursus kita kali ini kita menyebutnya sebagai bermain edukatif ya. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam hadis itu ya hobi, permainan, dan kelincahan gerak anak di waktu kecil itu bisa mempertajam pemikirannya di saat dewasa. Itu maksudnya bagaimana? Ternyata para ahli ya di dalam ilmu neuroscience itu sudah banyak melakukan penelitian. Ya, saat bermain anak-anak banyak melakukan gerakan nggak, Bapak Ibu? Banyak nggak? Banyak sekali ya. Seperti tadi Ibu kasih contoh. Pak Muklis kasih contoh ya, bermain petak umpet itu lari-lari gitu ya, menutup matanya dan sebagainya. Pokoknya bergerak. Main engklek ya, main apa tadi ada dengklak, wah macam-macam lah gitu ya. Itu semuanya banyak gerakannya. Nah, gerakan ternyata bisa merekatkan kedua belahan otak yang memungkinkan anak menggunakan kedua belahan otaknya. Untuk apa? Untuk menyampaikan informasi antara belahan otak kanan dan kiri. Gitu. Jadi kita kan oleh Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan ya otak yang sangat sempurna. Ada otak belahan kanan dan ada otak belahan kiri. Gitu ya. Nah, ketika kita bergerak, manusia bergerak, maka kedua belahan otak ini akan berfungsi dengan sempurna, yaitu saling menyampaikan informasi. Gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa anak Nasyidin itu harus banyak bergerak ya supaya dia bisa belajar, otaknya bisa bekerja dengan baik, ya. Anak bisa memperhatikan dan belajar jika ia bebas untuk bergerak. Duduk diam itu merupakan tekanan dan menghambat kemampuan anak untuk menyerap seluruh informasi baru. Ya, nah terkait dengan otak kanan dan otak kiri tadi, ya di sini di dalam ilmu neuroscience dikatakan belahan otak kiri mengatur bagian tubuh sebelah kanan dan belahan otak kanan mengatur bagian tubuh sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita makan nih Bu ya, pakai tangan kanan, maka sebenarnya yang mengatur gerakan tangan kanan kita itu adalah otak kita yang di sebelah kiri Bu. Dan sebaliknya, ketika kita misalnya menangkap bola begitu ya, kita menangkapnya pakai tangan kiri atau melemparnya pakai tangan kiri gitu ya, maka yang bekerja adalah otak kanan kita. Nah, antara otak kanan dengan otak kiri itu bekerja sama. Nah, orang yang terbaik adalah yang bisa menyeimbangkan antara otak kanan dengan otak kirinya. Ya, karena setiap bagian dari belahan otak kanan dan kiri ini punya fungsi masing-masing. Kalau otak kanan itu untuk hal-hal yang sifatnya kreativitas, sedangkan otak kiri itu untuk hal-hal yang sifatnya pengetahuan atau berpikir linier.
ya. Kalau atau berpikir konvergen, ya. Sedangkan otak kanan itu berpikir kreatif atau berpikir divergen dengan banyak cara, ya. Nah, di sini untuk belahan otak kiri yang tadi saya katakan berpikir konvergen itu umumnya sangat penting untuk apa? Berbicara, menulis, keterampilan berhitung dan ilmiah, menggunakan dan memahami bahasa isyarat serta pikiran logis gitu. Jadi anak-anak yang nanti pandai membaca, menulis, berhitung itu karena otak kirinya banyak distimulasi, Bu. Ya, salah satunya dengan kegiatan bermain, ya. Tetapi tidak cukup hanya otak kiri saja yang distimulasi, harus distimulasi dengan otak kanan, yaitu fungsinya di sini ya tadi untuk berpikir secara divergen, ya, atau kreatif. Jadi dia bertanggung jawab untuk kesadaran musik dan seni, menari, menggambar, intuisi, imajinasi, emosi dan lain-lain, ya. Nah, tentunya kita berharap antara otak kiri dengan otak kanan itu seimbang, gitu ya, tidak berat sebelah, ya. Kalau berat sebelah, anak hanya diberi stimulus untuk lebih banyak menggunakan tangan kanannya, maka nanti yang akan lebih dominan adalah unsur kesadaran musik, seni, atau kreativitasnya. Tetapi kalau dia hanya distimulus dengan tangan kirinya saja, gerakan-gerakan yang hanya untuk otak kiri gitu ya, salah ya, kalau otak kiri, apa namanya, otak kiri gitu ya, bukan tangan kiri ya, maksudnya otak kiri, maka dia hanya akan pintar secara akademik gitu ya, padahal kita tahu bahwa anak-anak itu harus memiliki kemampuan yang komprehensif untuk menghadapi perubahan zaman gitu ya. Nah, bermain di sini anak banyak melakukan gerakan dan gerakannya itu bisa terjadi di kanan dan kiri dan itu sangat membantu pertumbuhan perkembangan otak bagian belahan otak kiri maupun belahan otak kanan ya. Nah, selanjutnya di dalam otak kita pada saat kita bermain, bergerak, apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, semua indera kita kan bekerja aktif, melihat, mendengar, menyentuh, ya, menghidu atau membau ya, mengecap, ya, mengecap rasa, itu adalah indera-indera. Nah, kalau ketika indera itu aktif pada saat bermain, ya, maka sel-sel saraf nih yang bentuknya seperti ini nih Bu ya, ini akson namanya ya, neuron gitu ya. Itu maka akan membantu mudahnya ya informasi ditangkap gitu ya. Nanti kalau sudah ditangkap melalui indera anak akan disampaikan ke otak sebagai rangsangan sehingga sel-sel otak aktif berkembang membentuk perkawatan atau jaringan. Semakin banyak stimulasi maka semakin banyak rangsangan di otaknya, maka semakin banyak perkawatan atau kita menyebutnya sebenarnya sinapsis. Nah, sinapsis ini dihasilkan dari dendrit. Ya, dendrit ini yang seperti akar Bu, ya. Semakin banyak akarnya, semakin tersambung-sambung, maka semakin cerdaslah anak itu. Nah, bagaimana supaya dendritnya banyak? Maka kita harus stimulus anak untuk bergerak. Juga kita berikan makanan yang bergizi. Kita berikan kasih sayang supaya si dendrit itu membentuk perkawatan jaringan yang tebal. Karena semakin tebal semakin banyak perkawatan atau jaringan saraf itu, maka semakin cerdaslah anak kita, ya. Gitu. Jadi ini fungsi dari bermain ya atau urgensi bermain bagi anak. Ternyata betul ya apa yang dikatakan hadis tadi ya, bahwa bermain itu bukan hal main-main. Hobi hobi permainan dan kelincahan gerak itu akan mencerdaskan otak di saat dewasa gitu. Jadi karena anak dalam usia dini itu masih pertumbuhan perkembangan otaknya sangat pesat, maka harus diberikan stimulasi melalui kegiatan bermain ya secara aktif. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan bagi kita sesungguhnya jadi bermain itu apa sih gitu ya. Nah, makna bermain pada dasarnya di sini ditandai dari adanya respon anak ketika bermain, yaitu tertawa. Ya, jadi kalau anak dikatakan bermain, senang, kita selalu ada tertawa. Ini menurut James Woolley. Nah, kemudian bermain itu harus merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan, yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri. Sebenarnya anak-anak tuh ketika bermain nggak ada tujuannya ya, mereka main-main aja karena untuk menyenangkan hati, gitu ya. Karena di sini aktivitas khas yang menggembirakan dan menyenangkan. Insya Allah teman-teman peserta sudah dapat buku ya, yang saya kirim ya, Mbak Nadira kirim ya ke Pulau. Nah di dalam buku itu juga sudah saya tuliskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bermain, gitu ya. Jadi bermain di sini adalah aktivitas khas yang menggembirakan, menyenangkan. Kegiatan yang bisa dipilih oleh anak, ya karena dia banyak trial and error, mencoba-coba, ya dia melatih dirinya. Bermain juga merupakan kegiatan pokok
dan penting, bermain juga memulai nilai sama yang penting dengan bekerja dan belajar bagi orang dewasa. Jadi kalau kita orang dewasa nggak ngapa-ngapain kesehariannya, bosen ya Bu ya, Pak ya. Itu nah anak-anak itu juga sama seperti kita, kalau tidak melakukan apa-apa bosan. Nah, hidup mereka, dunia mereka adalah dunia bermain. Tapi tentunya adalah bermain yang memberi manfaat. Bermain yang bagaimana? Yaitu bermain edukatif ya. Nah, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan bermain edukatif? Bermain edukatif menurut ya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat maknanya satu-satu ya Ibu-ibu, Bapak. Yang pertama adalah bermain itu menurut KBBI adalah melakukan sesuatu yang bersenang-senang. Gitu. Jadi intinya adalah anak harus kelihatan bahagia, senang, gitu ya. Kemudian yang kedua edukatif, kalau di KBBI kita lihat artinya, itu artinya adalah bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan. Gitu ya, itu makna edukatif. Nah, jadi secara istilah edukatif itu adalah satu kegiatan yang bersifat mendidik, membina, memberikan latihan dan pengajaran. Ya, jadi artinya di sini bisa kita simpulkan ya, bermain edukatif itu adalah aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak melalui permainan. Jadi bisa dengan membuat alat permainan ya yang memiliki unsur mendidik. Nah, jadi harus ada unsur mendidiknya, unsur edukatifnya tadi. Ya, jadi bukan asal main, Bu. Ya, bukan asal senang, tapi ada unsur mendidiknya. Yang tujuannya adalah membantu anak untuk mencapai perkembangan yang optimal atau utuh, baik secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Nah, itulah yang dimaksud dengan bermain edukatif. Gitu. Jadi, kalau kita perhatikan bermain edukatif ini maknanya bukan hanya sekedar bermain ya Bapak Ibu ya. Karena seringkali orang menganggap anak-anak kerjanya main aja gitu ya, seolah-olah tidak ada manfaatnya. Padahal ya kalau di sekolah ya, guru punya kewajiban untuk menciptakan suasana belajar melalui bermain. Nah, bermainnya adalah bermain yang edukatif yang nanti akan dikerucutkan menjadi bermain berbasis buku ya, sesuai dengan amanah dari kurikulum paradigma baru 2022. Nah, baik. Selanjutnya apa sih yang menjadi syarat ya sebuah kegiatan bermain itu dikatakan bermain edukatif? Nah, paling tidak di sini ada 5 syarat Ibu-ibu, Bapak ya. Yang pertama adalah playtime. Nah, waktu bermain. Jadi kapan ya waktu bermainnya gitu ya? Berapa lama ya bermainnya? Nah, setiap permainan nanti punya waktunya sendiri ya, Bu ya. Intinya adalah bahwa setiap kali anak bermain ketika berada di sekolah dengan bu guru, dengan teman-temannya harus diatur waktunya gitu ya. Jadi harus diperhatikan kalau bermain peran butuh waktu berapa lama ya gitu ya. Kalau bermain balok begitu ya, kalau bermain air, kalau bermain boneka, kalau bermain petak umpet itu berapa lama waktunya. Jangan sampai kita menyediakan waktu yang kurang, Bapak Ibu. Kasihan anak-anak ya kalau bermainnya waktunya kurang. Nanti dia tidak menikmati kegiatan bermain itu, ya. Kemudian harus dipikirkan juga kapan waktunya, apakah pagi, siang, sore gitu ya. Maka itu harus disesuaikan. Misal kalau permainan yang ada unsur fisik ya Bu, fisik motorik bagusnya itu di pagi hari gitu. Jangan siang hari saat panas-panas begitu ya. Jadi pagi hari masih sejuk. Nah, kemudian yang kedua adalah play space, yaitu ruang atau tempat bermain. Jadi harus dipilihkan ya, di mana nih anak bermain balok. Jangan sampai anak-anak bermain balok, ruangnya sempit, anaknya banyak, baloknya bertebaran begitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kira-kira ruangan kita cukup untuk anak bermain balok berapa orang gitu ya. Jangan dipaksakan Bapak Ibu ya, karena tidak akan efektif kegiatan bermainnya kalau anak dipaksakan untuk bermain di ruang yang sempit, anaknya banyak gitu ya. Kalau misalnya mau ada kegiatan bermain yang banyak unsur gerakan motorik kasar, lebih baik di luar gitu ya. Jadi ada yang bermain peran atau bermain balok di dalam, nanti ada yang bermain kelompok ya dengan misalnya bermain tadi ya bermain karet ya, karet merdeka. Nah, itu di luar misalnya. Jadi sesuaikan dengan jenis bermainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah syaratnya alat permainan atau toy ya. Toys yang dibuat alat permainannya termasuk alat permainan edukatif Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar beli gitu ya. Asal beli, harus diperhatikan. Tujuannya apa nih alat ini? Amankah untuk anak? Kita sesuaikan dengan usianya
gitu ya. Berapa banyak yang dibutuhkan gitu. Jangan Lego ya cuma ada 2 set dimainkan oleh 6 anak. Ya udah, anak-anak pasti akan berebutan. Akhirnya dia tidak bisa menikmati bermainnya gitu ya. Jadi alat permainan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah playfellows, yaitu teman bermain. Jadi anak-anak itu kan saatnya bersosialisasi ya. Maka kalau bermain dia harus dicarikan teman main, Bu. Gitu ya. Nah, teman main itu untuk kegiatan bermain apa? Contoh, bermain sosial drama sosial ya, sosial dramatik atau bermain peran. Nah, itu adalah kegiatan bermain yang memang membutuhkan teman bermain. Karena dengan dia ada teman bermain, maka dia bisa saling belajar. Belajar untuk berekspresi, belajar untuk mengendalikan diri atau emosinya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aturan bermain, play rules. Nah, ini harus dibuat ibu-ibu. Ya, jadi yang namanya bermain itu bukan sesuatu kegiatan yang asal-asal, kegiatan yang anak bebas-bebasnya, guru tidak melakukan intervensi, tidak ya. Jadi anak-anak sebelum bermain harus ada aturan mainnya supaya dia mainnya tertib. Harus ada peraturan untuk dia mengembalikan kembali alat mainnya gitu ya. Jadi play rules di sini juga sangat penting untuk diperhatikan ya sebagai syarat dalam bermain edukatif ya. Nah, play rules itu aturan bermain bisa disepakati ya, Ibu. Dibuat oleh guru boleh, dibuat oleh anak-anak dengan kesepakatan bersama itu boleh juga, ya. Nah, itulah 5 syarat bermain edukatif, ya. Nah, tadi sempat disinggung ya bahwa salah satu syaratnya itu adalah kita menyiapkan alat permainan edukatif. Nah, nanti insya Allah Bapak dan Ibu peserta kursus akan mendapatkan contoh-contoh ya bagaimana merancang alat permainan edukatif yang sederhana ya. Nanti para fasilitator mahasiswa akan membuat berbagai macam permainan, alat permainan edukatif yang bertema laut ya, berbasis buku gitu yang sederhana ya. Nah, apa yang dimaksud dengan alat permainan edukatif? Yaitu alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan dan mempunyai beberapa ciri, yaitu pertama, ditujukan dan berfungsi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Sebenarnya memang antara satu aspek perkembangan dengan aspek perkembangan lain tuh saling berkaitan ya, tetapi kadangkala ada alat permainan edukatif yang memang punya kefokusan gitu ya, fokus atau dominasi untuk satu aspek perkembangan. Walaupun ada aspek-aspek yang lain, tetapi yang menjadi tujuan utamanya adalah satu aspek perkembangan. Ya. Nah, kemudian yang kedua dapat digunakan dengan berbagai cara. Ya, jadi permainan yang baik itu adalah permainan yang multipurpose gitu ya, tidak hanya digunakan dengan satu cara saja. Seperti misalnya ada permainan yang hanya pencet tombol, nanti anak cuma melihat bendanya bergerak gitu ya. Nah, itu kurang memberikan stimulasi kreativitas untuk anak. Jadi harus digunakan dengan berbagai cara. Misal Lego, balok begitu ya, itu adalah contoh permainan yang bisa digunakan dengan multifungsi. Bisa sebagai permain konstruksi, bisa untuk bermain peran dan sebagainya. Kemudian segi keamanannya sangat diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini terbuat dari bahan apa, apakah ada bagian yang tajam, ada bagian yang karat begitu ya. Catnya itu mengandung timbal atau tidak, itu harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya anak terlibat secara aktif ya, baik fisik maupun mental. Nah, kalau anak-anak bermain gadget itu sebenarnya aktif juga Bu, tapi secara mental saja, secara fisik kurang, ya dia asik sendiri. Nah, kita berharap anak bisa aktif secara fisik dan mental, ya kelihatan melakukan banyak gerakan. Karena tadi kaitannya dengan anak banyak melakukan gerakan, ya maka sel-sel sarafnya itu dendritnya akan semakin tebal dan semakin banyak sambungan, maka semakin cerdaslah anak. Kemudian otak kanan dengan otak kirinya akan sama-sama aktif, gitu sehingga bisa seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Ya. Yang terakhir adalah bersifat konstruktif, gitu. Jadi membangun, ya, membangun kepribadian anak, membangun struktur kognitif anak, yang membangun sifat-sifat atau karakter yang positif dan sebagainya. Intinya permainan konstruktif itu memberikan manfaat yang baik ya, tidak merusak gitu ya, bukan permainan yang destruktif gitu ya, tetapi konstruktif. Jadi kayak bongkar pasang. Nah, anak-anak kalau main bongkar pasang kan bukan cuma bongkar aja ya, tapi dia diminta untuk memasang kembali gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri dari alat permainan edukatif ya. Nah, selanjutnya
Apa sih manfaat bermain bagi anak usia dini? Di sini ada banyak sekali ya manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi sebenarnya sudah disampaikan di urgensi gitu ya. Sangat penting sekali untuk membantu perkembangannya utuh gitu. Jadi semua fisik, intelektual, sosial, moral, emosional tuh bisa berkembang dengan baik dengan cara anak kita berikan stimulasi bermain ya. Kemudian menurut si Froebel nih, Bapak TK sedunia, ya bermain itu adalah sebenarnya proses belajar bagi anak usia dini. Jadi memang belajar melalui bermain. Jadi bukan belajar sambil bermain ya, Bapak Ibu ya. Sekarang istilah yang tepat adalah belajar melalui bermain. Gitu. Nah, bermainnya adalah bermain edukatif dengan berbasis buku. Ya, gitu. Nah, sebenarnya sejak lama Friedrich Froebel ini Bapak TK sudah mengatakan bahwa kalau anak-anak tuh bagusnya adalah belajar sambil bekerja atau bahasa Inggrisnya learning by doing, ya, belajar sambil melakukan sesuatu. Maka dia memberikan contoh di sini anak-anak diajak bekerja di kebun, bermain dengan pimpinan, ya, dengan pimpinan itu maksud guided play ya, bermain dengan aturan gitu ya, dengan arahan. Kemudian bernyanyi. Nah, teman-teman kemarin sudah bernyanyi semua ya dengan kelompoknya Bu Winda. Kemudian pekerjaan tangan atau art and craft atau keterampilan bersosialisasi, berfantasi, itu semua adalah learning by doing ya. Kemudian juga bermain adalah bagian mutlak dari kehidupan anak dan permainan merupakan bagian integral dari proses pembentukan kepribadian anak. Jadi Bapak Ibu guru peserta kursus di sini ya, yakinlah bahwa kalau kita merancang kegiatan bermain yang baik untuk anak, yang edukatif, itu bisa membantu anak untuk terbentuk kepribadian yang berkarakter ya, yang baik itu. Jadi jangan pernah menganggap bermain itu cuma kegiatan main-main ya, tetapi ini adalah kegiatan yang sangat penting bagi anak. Nah, Ibu Bapak, kita nonton video sedikit ya tentang kegiatan bermain di taman kanak-kanak. Bapak Ibu ya. Ya, baik. Bapak Ibu peserta kursus, kalau kita perhatikan anak-anak yang ada di video ini sedang melakukan apa ya? Bersih-bersih, melakukan kegiatan bersih-bersih. Ya. Kira-kira tema bermainnya apa, Bu? Bersih-bersih di mana, Bu? Di sekolah. Lingkungan sekolah. Rapikan mainan. Itu ada binatang kayaknya kandang sapi deh Bu, berkebun deh Bu. Ada apa? Bermain peran mungkin. Lagi sedang membersihkan kandang sapi ya Bu. Nah ya, mulai kelihatan. Kalau gitu nonton lagi deh sampai terakhir nih. Sebentar ya. Ada anak yang lagi apa nih Bu di sebelah kanan Bu?
Mengasih makan sapi ya? Ya, kasih makan sapi. Terus yang di sebelah sini? Memerah Memerah susu. Merah susu ya. Nah, ini jadi gurunya kreatif banget, Bu. Dia pakai balon ya, balonnya diisi air. Nah, Dibuat seperti susu sapi ya, bisa dipencet-pencet. Bapaknya memerah ini sapi. sedang bermain peran di kandang sapi. Ya. Jadi bermain peran peternakan sapi, Bapak Ibu. Ini ya, ini adalah bermain peran. Nah, menggunakan media-media yang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi gurunya membuat sapi-sapian tiruan ya, menyediakan celemek, pakai topi, pakai sepatu boot gitu ya. Memang ini serius banget nih gurunya ya, nyiapin ya, kebetulan ada ya, karena celemeknya, topinya biasa dipakai sama anak-anak untuk olahraga, kalau celemeknya untuk kegiatan apa namanya berkebun misalnya gitu ya. Ada pohon-pohon plastik gitu. Jadi ini adalah contoh ya Bu ya, anak-anak bermain peran dengan sangat menyenangkan. Kelihatan nggak di situ gurunya Bu? Tidak. Tidak. Anak-anaknya asik ya Bu ya? Iya. Iya, jadi mereka bermain betul-betul khusyuk gitu ya. Tidak ada yang berebutan, tidak ada yang berisik ya. Kalau berisiknya berisik bermain. Mereka semua fokus gitu ya, dan mereka belajar dari kegiatan bermainnya. Banyak sekali yang dipelajari di sini tentang bagaimana merawat sapi, ya, apa yang bisa diolah dari susu sapi ya. Ibu-ibu lihat tadi kan ada anak-anak laki yang meributkan tentang ini nih. Mereka rupanya lagi merebus susu sapi nih, ya, merebus susu sapi, begitu membuat yogurt gitu, ya. Nah, baik Bapak Ibu peserta kursus, itu adalah contoh ya dari bagaimana bermain edukatif itu bisa membantu anak untuk belajar. Karena di sini temanya sapi, maka kegiatan bermainnya, proyeknya adalah bermain peternakan sapi, yaitu bermain peran. Ya, baik. Nah, dari video yang tadi sudah Ibu simak, maka kita bisa menyimpulkan ya Bapak Ibu ya, bahwa bermain itu sangat banyak manfaatnya untuk anak-anak usia dini. Karena apa? Melalui bermain, anak memperoleh sesuatu dengan cara bereksplorasi dan bereksperimen tentang dunia di sekitarnya. Dalam rangka untuk apa? Membangun pengetahuan diri sendiri, yang sering disebut sebagai istilahnya self-knowledge. Ya, pengetahuan diri sendiri, membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri. Nah, pengetahuan untuk dirinya sendiri ini diawali dari dia melakukan penjelajahan tadi ya, eksplorasi, dan melakukan eksperimen dengan apapun yang ada di sekitarnya, yaitu physical knowledge, dari pengetahuan secara fisik. Kemudian mendapatkan juga pengetahuan yang sifatnya logika matematika. Ya, ada hitungan-hitungan begitu ya, ada angka yang dia pelajari, ya, ada logika-logika yang dia pelajari, dan juga ada social knowledge. Ya, social knowledge itu dia berinteraksi sosial, terjadi percakapan-percakapan antara satu anak dengan anak yang lain, gitu ya. Dan ini semua nanti akan membangun self knowledge, ya, pengetahuan diri sendiri si anak, ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ternyata bermain itu banyak manfaatnya, yaitu untuk semua aspek perkembangan dan juga kreativitas. Perkembangan moral dan agama, kita bisa mengajarkan nilai-nilai moral dan agama melalui kegiatan bermain, Bapak Ibu, bermain peran ya, tentang misalnya Isra Mi'raj gitu ya. Itu kita bisa bermain peran bagaimana Rasulullah mendapatkan perintah sholat begitu ya, seperti tahun baru Islam kemarin begitu, itu ada kegiatan-kegiatan bermain yang bisa mengajarkan anak tentang itu. Nanti ya insya Allah akan ada kegiatan bermain dengan bintang laut ya, mengenal rukun Islam ya, dengan salah satu fasilitator ya, kalau nggak salah siapa, Halimatus Sa'diyah ya, Mbak Halimatus Sa'diyah ya. Kemudian perkembangan kognitif, ini juga sudah pasti ya, ketika anak bermain itu akan banyak sekali hal-hal pengetahuan baru yang bisa dia peroleh. Nah, ini nanti jenis-jenis bermainnya tentunya menambah pengetahuan. Karena itu memang sebaiknya juga bermain itu diawali dengan membaca buku. Ya, bisa buku pengetahuan, bisa buku cerita.
Selanjutnya adalah perkembangan fisik motorik, ya, di mana di sini anak banyak melakukan gerakan, baik gerakan motorik kasar ataupun motorik halus, ya. Permainan engklek sederhana itu banyak sekali manfaatnya, Bu, untuk motoriknya. Dia bisa melakukan keseimbangan tubuh, mengatur strategi, kecepatan, kepekaan gerak, dan sebagainya, ya. Kemudian perkembangan sosial emosi, seperti tadi ketika bermain peran, tidak ada anak yang sedih, semuanya asik, ya, asik sekali, khusyuk sekali ya main ya antara satu anak dengan anak lain saling bekerja sama. Ada yang bagian memerah susu, ada bagian memberi makan, ada bagian membersih-bersih tadi ya kata ibu ya, ada yang lagi nyapu kandang begitu ya. Itu sosial emosi anak terbentuk. Dia belajar berinteraksi sosial dan mengetahui peran-peran sosial ya sebagai seorang peternak, apa yang harus dilakukan ya. Kemudian perkembangan bahasa sudah pasti ya. Ketika anak berinteraksi itu dia belajar mengucapkan kata-kata, belajar berinteraksi sosial dengan banyak vocab ya, kosakata. Dia bisa membedakan pertanyaan dengan jawaban, kalimatnya harus seperti apa. Ya, berkomunikasi yang baik seperti apa. Ya, bahkan nanti mungkin bisa juga untuk keaksaraan ya, belajar membaca. Nah, kemudian kreativitas ya. Jadi kreativitas di sini adalah kemampuan anak untuk ya menciptakan sesuatu yang baru, mengembangkan hal yang berbeda dari yang sebelumnya, memecahkan masalah, dan itu sangat penting sekali, apalagi di masa era globalisasi ya. Jadi manfaat bermain edukatif bagi perkembangan anak usia dini itu hampir seluruh aspek perkembangan itu plus kreativitas itu bisa dicapai melalui kegiatan bermain ya. Nah, ini ada lagi contoh ya, ini kebetulan ada dari hasil karya mahasiswa ya, angkatan 2021 ya. Nah, boleh saya putarkan. Halo Moms dan teman-teman. Dalam video ini, aku mau mengajak kalian semua bermain permainan untuk melatih self-regulation atau regulasi diri sejak dini. Dan tentunya permainan ini akan sangat menyenangkan dan dapat dengan mudah dilakukan di rumah loh. Sebelum bermain, Moms dan teman-teman di rumah sudah tahu belum ya apa yang dimaksud dengan regulasi diri? Jadi, regulasi diri adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri yang berkaitan dengan emosi dan perilaku. Regulasi diri pada anak usia dini sangat penting ditumbuhkan agar sejak dini anak memiliki kebiasaan untuk mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri, serta memiliki kesiapan sekolah yang baik. Nah, kira-kira ada permainan apa saja ya yang bisa kita lakukan di rumah untuk melatih regulasi diri? Pertama, ada permainan red light, green light, atau lampu merah, lampu hijau. Permainan ini dapat dilakukan dengan menjadikan mom sebagai pemberi instruksi di depan garis finish, membelakangi anak yang berada di garis start menghadap ke garis finish. Ketika moms mengucapkan green light atau lampu hijau, anak boleh melangkah ke depan untuk mencapai garis finish. Namun, saat moms mengucapkan red light atau lampu merah sambil melihat ke belakang, maka anak harus menghentikan gerakannya. Jika saat menengok ke belakang, moms melihat anak masih bergerak, sang anak harus kembali ke garis start dan mengulang permainannya dari awal. Berikut ini ada contoh dari permainan red light, green light. Yuk kita lihat sama-sama. Set, green light. Red light. Sid, you didn't stop. Oops, you got me. Keep trying, Sid. Gotcha, Gerald. Green light. Red light. Sid, you didn't stop. Oops, you got me. Keep trying, Sid. Green light. Red light. Gotcha, Gerald. You sure did. Aw, don't give up, Gerald. Oh, Gabriella. Permainan red light, green light, atau lampu merah, lampu hijau ini memiliki manfaat dalam melatih anak untuk dapat mengontrol dirinya sesuai dengan instruksi yang ia dengar. Anak juga dilatih kesabarannya untuk bisa mencapai garis finish dengan mengikuti instruksi yang ada. Kemampuan tersebut dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti saat anak tertib mengantri dalam sebuah antrian.
Permainan kedua ada petak umpet. Seperti petak umpet pada umumnya, moms diminta untuk menutup mata dan menghitung angka sebagai waktu yang telah ditentukan saat anak sedang mencari tempat persembunyiannya. Setelah menghitung, moms harus mencari dan menemukan di mana sang anak bersembunyi. Selain itu, moms juga bisa bertukar peran menjadi yang bersembunyi dikala anak menjadi penjaga dengan menutup mata dan menghitung. Permainan petak umpet ini memiliki manfaat dalam meningkatkan regulasi diri pada anak, di mana saat bermain, anak memiliki kontrol untuk mengatur kapan ia harus bersembunyi dan kapan ia harus mencari. Selain itu, anak juga dilatih berpikir untuk menemukan di mana tempat persembunyian yang cocok agar dirinya tidak terlihat. Nah, itu dia tadi 2 contoh dari kegiatan bermain untuk melatih regulasi diri pada anak. Bagaimana moms? Mudah dan menyenangkan bukan? Semoga video ini bermanfaat untuk memberikan inspirasi kepada moms dan teman-teman semua ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Ya, Bapak Ibu peserta kursus, itu sederhana ya permainannya ya, tapi ternyata bisa membantu pengembangan regulasi diri anak. Bagaimana anak bisa mengatur diri, ya, bagaimana dia bisa mengendalikan perilakunya, ya. Tentunya nanti ditambah dengan kegiatan-kegiatan bermain yang lain, ya. Itu hanya sebagai contoh. Nah, artinya dengan bermain anak akan membangun pemahaman, pengetahuannya terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Yang terbaik adalah bermain dilakukan atas inisiatif anak, jadi tidak boleh dipaksa, ya. Itu harus atas kehendak anak, keinginan anak, dan ada ide-ide gagasan yang muncul dari diri anak. Kemudian atas keputusan anak, ya, kalau memang dia sudah waktunya untuk berhenti bermain, dia tidak mau lagi, ya tidak boleh dipaksa, tapi di sini dia bermain itu dengan sukarela. Kemudian fokus pada proses ya Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran anak usia dini itu memang selalu difokuskan pada proses, bukan pada hasilnya ya. Dia senang sekali begitu ya ketika proses, dan itu yang nanti akan dia ingat ya, akan terekam selalu di dalam ingatannya sampai dia dewasa. Kemudian bermain juga dilakukan dengan dukungan guru atau fasilitator ya, agar tadi bernilai edukatif, maka kita sebagai guru harus memberikan scaffolding, ya, harus memberikan pijakan-pijakan dan memfasilitasi anak, gitu ya. Jadi tidak dibiarkan anak bermain sendiri, ya. Nah, selanjutnya tentu menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa sih jenis-jenis kegiatan bermain edukatif anak usia dini? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa kategori bermain ya, jenisnya apa saja dan juga klasifikasi alat permainan edukatif dengan contoh-contohnya. Nah, jenis bermain seperti yang Ibu mungkin baca ya di dalam buku panduan yang saya sudah berikan, bermain itu sebenarnya menurut keaktifannya ada 2, ada bermain aktif dan pasif. Jadi kalau bermain aktif tuh anak-anak banyak bergerak, hampir seluruh bagian tubuhnya bergerak, ya. Kemudian ada bermain pasif, ya, anak tidak banyak bergerak tetapi hanya mendengar, ya, membaca-baca, itu termasuk bermain pasif. Bukan berarti bermain pasif itu tidak baik. Sebenarnya pasif juga tetap dilakukan ya, karena di sini keaktifannya bukan dalam bentuk gerakan, tetapi keaktifan mental. Jadi baik aktif maupun pasif itu dibutuhkan keduanya, tetapi yang lebih banyak untuk anak usia dini adalah bermain aktif. Ya. Berikutnya adalah bermain berdasarkan proses bimbingannya. Ada yang bermain bebas atau free play, ada yang bermain guided play atau bermain terpimpin. Nah, kalau bebas atau free play itu adalah bermain yang anak terserah ya. Dia mau main bebas apa saja, mau main ayunan, mau main lempar bola dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dia bebas. Sedangkan kalau terpimpin biasanya ada pemimpinnya, yaitu guru khususnya di sini. Pimpinannya bisa diawali oleh pimpinan guru, kemudian dilepas anak sendiri, atau memang dari awal sampai akhir guru ikut serta di dalam kegiatan bermain. Intinya bahwa di dalam permainan ini ada bimbingan dari guru, ya. Nah, kemudian jenis-jenis yang lain adalah ada tactile play, yaitu bermain yang banyak unsur gerakan jari-jari, Bapak Ibu, ya. Pasir, air, begitu ya. Kemudian ada bermain dramatik dan role play, ya, bermain peran. Kemudian ada bermain sensori motor fungsional play. Ini juga bermain unsur gerakan, tetapi melibatkan sensori. Sensori itu adalah panca indera, ya. Ini ada mata, telinga, dan sebagainya. Kemudian fungsional itu gerakan, gitu. Jadi melakukan gerakan berulang-ulang, dan mobil-mobilan misalnya, ya. Kemudian ada play games, yaitu permainan dengan aturan,
Seperti tadi petak umpet, kuda bisik, ya, pesan berantai itu masuk play games. Kemudian ada constructive play, yaitu bermain membangun. Ya, kemudian ada receptive play. Nah, receptive play inilah yang kategorinya masuk di dalam passive play, di mana anak itu biasanya bermain musik, ya, mendengarkan suara musik, ya, itu adalah bermain juga. Kemudian membaca buku, lihat-lihat gambar, ya, menonton televisi itu masuk dalam receptive play dan itu termasuk kategori bermain pasif, ya. Nah, itulah jenis kegiatan bermain edukatif yang bisa kita kenal, ya. Selanjutnya ada seorang pakar namanya Martha Branson. Dia mengemukakan 4 kategori atau klasifikasi alat permainan edukatif. Yang pertama namanya social and fantasy play materials. Yang kedua exploration and mastery play materials. Yang ketiga adalah music, art, dan movement material. Dan yang keempat adalah gross motor play material. Jadi kalau social fantasi itu nanti tujuannya untuk mengembangkan kemampuan sosial dan fantasi anak. Jadi ini bagusnya dalam bentuk kegiatan bermain peran, ya, untuk sosial emosi anak. Kemudian exploration ini untuk memberikan kesempatan pada anak melakukan eksplorasi dan menguasai suatu kecakapan, misal membaca, menulis, berhitung, itu masuk di dalam exploration and mastery play. Jadi untuk kecakapan tertentu, ya, keterampilan tertentu. Kemudian music and art movement itu yang kaitannya dengan hal-hal yang mengandung musik, ya, seperti teman-teman kemarin sudah belajar tentang bernyanyi ceria, ya, seni gerakan. Nah, nanti kan akan membuat kegiatan operate sederhana, ya, untuk tampilan akhir nanti, ya. Kemudian gross motor play material yaitu alat permainan edukatif yang tujuannya untuk keterampilan motorik kasar, ya. Jadi kalau si Martha Branson membaginya menjadi 4 jenis begini, ya. Nah, ini contoh APE-nya, nanti teman-teman peserta bisa lihat, ya, ada contohnya sedikit, ya, nih ada boneka-boneka yang dibuat dari kertas gitu, ya, boneka wayang kertas, ya. Kemudian untuk exploration mastery play ini ada contohnya juga memancing huruf, ya, pakai barang-barang bekas semua ini Ibu, ya, pakai karton-karton bekas undangan, tutup botol begitu, ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat alat permainan edukatif yang mengandung unsur keterampilan spesifik, yaitu belajar mengenal huruf misalnya, ya. Kemudian untuk music art, ya, bisa membuat tamburin atau maracas sederhana dari bekas bungkus makanan, ya, gitu, ya, untuk kita beli bubur ayam, kita beli mangkuk sop gitu, ya. Nah, itu jangan dibuang, itu bisa diolah menjadi maracas atau tamburin yang sangat menarik, ya, seperti ini. Nah, ini adalah lukisan saya, ya, Bu, ya, Pak, nggak terlalu bagus, ya, tapi ini saya lakukan melukisnya itu di atas styrofoam, ya. Ini styrofoam bekas kita beli bubur ayam, ya, kadang kita atau beli nasi uduk, ya, nasi kuning. Nah, kan ada styrofoamnya saya potong. Ternyata kita bisa menggambar di atas styrofoam loh, Bu, hasilnya seperti ini, gitu, ya. Jadi bisa dimanfaatkan dari barang-barang bekas. Ini contoh gross motor play materials. Ini juga sederhana, insya Allah Bu Guru, Pak Guru sudah pernah pasti, ya, buat bowling dari bekas-bekas botol, ya. Kemudian membuat bolanya dari kertas bekas. Ya, ini nanti ada link YouTube-nya kalau mau lihat cara membuatnya. Ini sangat sederhana kok, ya. Nah, itu contoh APE sederhana sekali untuk menstimulus anak, ya, dengan 4 jenis kategori bermain menurut Martha Branson. Nah, selanjutnya di dalam kurikulum paradigma baru itu ada penekanan untuk anak-anak diajak jenis bermain yang namanya loose part play. Ya, memang loose part play ini, ya, kelihatannya baru, ya, di dalam kurikulum kita 2022, tapi sebenarnya ini sudah muncul dari tahun 1970-an Bapak Ibu, ya. Ini diilhami oleh Simon Nicholson tahun 70, dia seorang arsitek, ya. Jadi sebagai seorang arsitek dia ingin membantu anak-anak untuk bermain yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu, ya, menjadi menjadi anak yang kreatif gitu, ya. Jadi dia memberdayakan kreativitas anak, ya. Nah, loose part play itu merupakan loose part, ya, itu adalah bahan atau benda lepas bebas atau sering disebut benda lepasan yang tidak berhubungan antara satu dengan yang lain gitu. Jadi saling lepas-lepas, tidak ada kaitannya. Loose part atau disebut lepasan merupakan unsur dari pembelajaran STEM, ya, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Sebenarnya tambahannya satu lagi, ya, L, ya, literasi gitu, ya, L STEM. Jadi loose part di sini bisa membantu untuk
menerapkan pembelajaran literasi dan STEAM di PAUD. Ya. Dalam sebuah permainan, loose part adalah bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, disejajarkan, dipisahkan, atau disatukan kembali dengan berbagai cara. Nah, loose part ini bahan tanpa set arah tertentu yang dapat digunakan sendiri atau dikomunikasikan dengan bahan lainnya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu punya bahan-bahan bekas sisa-sisa dari pabrik ya, dari konveksi ya, di rumah juga ada barang-barang tidak dipakai, itu bisa menjadi bahan loose part ya. Bisa berupa bagian lepas, bisa alami, bisa juga sintetis. Alami itu misalnya seperti kerang ya, kalau di Kepulauan Seribu banyak banget kerang ya. Kemudian ada daun-daun kering, ranting kering gitu ya, atau misalnya ada kancing-kancing yang tersisa gitu ya, sisa-sisa kancing, sisa-sisa kain perca dan sebagainya ya. Nah, ini ada link YouTube tentang permainan loose part ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi permainan loose part-nya itu kita kumpulkan Bu, kita klasifikasikan dan kita taruh sebuah wadah. Ya, jadi wadahnya misalnya kotak-kotak seperti ini, kita bisa pakai wadah plastik atau apapun ya, bekas telur gitu ya, bekas buah-buahan tuh ya, wadah buah-buahan di tukang buah. Nah, itu bisa menjadi tempat bahan-bahan loose part kita. Ada bekas serutan kayu gitu ya, ada guntingan kertas, ada apa nih, tutup botol begitu ya, atau kayu-kayu ranting, kerang-kerang masuk di sini ya. Itu kita wadahi, batu-batu gitu ya, campur aja Bu dengan apa nih, bekas gulungan tisu ya. Nah, ternyata di luar negeri, anak-anak luar negeri itu juga bermain loose part Bu. Ya, ini contohnya nih ya, saya putar secara cepat ini. Have you ever heard of the theory of loose parts? Loose parts is a wonderful term coined by architect Simon Nicholson in 1971. Nicholson believed that we were all creative and that loose parts in an environment will empower our creativity. Loose parts are materials that can be moved, carried, combined, redesigned, taken apart, and put back together in multiple ways. The following video provides snippets of early childhood educators being introduced to incorporating loose parts to promote STEAM content in the early childhood classroom. Teachers explored a wide array of loose parts and materials and centers throughout the training. Oh my, well, that. Ya, ini contoh ya. Ibu-ibu gurunya sedang mengikuti pelatihan loose part. Jadi dia menggunakan berbagai macam bahan ya di situ ya. Ada bahan-bahan bekas dari pabrik, dari How creative! These are cute too. Yeah, absolutely. Eating, but Yep, those are cool. I made Tuh ya. Jadi berbagai bahan bisa dimanfaatkan baik di dalam maupun di luar rumah, maksudnya di luar sekolah. Ya. Nah, ini mereka memanfaatkan bekas-bekas pipa gitu ya. Dan mereka ajak anak-anak untuk bereksperimen. Ya. You can actually put those all up. Ya, oke. Saya kira ini hanya contoh saja ya. Nanti Ibu bisa cari lagi ya open-ended play dengan loose part ya, di Google banyak sekali ya. Baik. Nah, ini contoh gambar bagaimana loose part itu bisa dan sudah diterapkan di berbagai taman kanak-kanak di Indonesia. Contohnya di TK Islam Fitrah Al-Fikri Depok ya. Mereka mengumpulkan biji-bijian, batu kerikil, tutup botol, bahkan sampai ke plat bekas nomor mobil ya, itu dikumpulkan. Kemudian ditata sedemikian rupa, ini contoh di Sekolah Alam Pelopor ya, ditata sedemikian rupa sehingga anak terinvitation gitu ya, terundang untuk membuat sesuatu. Nah, ada kalimat pengundangnya, bagaimana cara membuat aliran air gitu ya. Nah, ini ada gambarnya. Anak-anak nanti disuruh membuat aliran air dari loose part ya, bahan-bahan lepasan yang sudah disediakan oleh guru di satu sudut gitu. Jadi ini contoh kegiatan bermain loose part play di taman kanak-kanak ya.
Nah, baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa menambah pengetahuan Bapak, Ibu, guru semua ya. Dan juga jangan lupa ya, besok kita kegiatannya adalah merancang kegiatan bermain edukatif berbasis buku. Lebih banyak ke teknis, praktis ya, contoh-contohnya begitu ya. Insya Allah untuk hari ini mudah-mudahan walaupun hanya 1 hari tapi bisa menjadi bekal pengetahuan yang penting ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan kepada MC Mbak Nadira ya. Silakan Mbak Nadira. Ya baik Ibu, terima kasih atas materinya. Ya, salah. Ya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Oke, mungkin dari para Bapak Ibu guru ada yang ingin bertanya? Karena ini materinya bagus banget kan tentang bermain edukatif, terus juga tadi jenis-jenisnya ada macam-macam, ada yang musik art, ada yang gross motor, ada juga yang mastery play, terus ada loose part juga bahkan. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mungkin masih ada yang kurang jelas atau mungkin ada contoh yang ingin ditanyakan, boleh banget nih Bapak Ibu guru. Mumpung ada waktunya, kita masih sama-sama di Zoom. Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Tanya. Ya, Bu. Tanya, Bu. Ya, boleh Bapak, silahkan. Iya, saya mau bertanya ketika ini yang saya fokus pada loose part yang loose start play ya. Beberapa sekolah TK yang mungkin ketersediaan sarana prasarananya mungkin sudah. Nah, kalau dengan keterbatasan TK-TK tertentu, artinya bagaimana guru berkreativitas, tumbuh nih ide kreatif untuk misalnya menyediakan lebih awal untuk bahan ajarnya. Terus terkait dengan tema yang diambil pada permainan loose part, kira-kira cara mudah untuk mengkaitkan pada tema. Mungkin temanya kan karena memang sekarang nggak boleh ditentukan oleh sekolah. Cara mudah aja mengkaitkan tema tersebut pada permainan loose part itu. Saya pikir itu untuk Ibu guru. Ya, baik, langsung jawab saja ya, Mbak Diah ya. Oke. Ya, boleh. Ya. Terima kasih Pak Muklis ya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini juga adalah pertanyaan yang ada di benaknya Ibu guru sekalian juga ya. Jadi memang loose part itu kadangkala memang terkesan seolah-olah seperti harus menyediakan bahan yang mahal begitu ya Pak ya, padahal sebenarnya enggak ya. Justru sebenarnya loose part ini adalah memanfaatkan barang-barang sisa yang ada di sekitar kita Pak gitu ya. Jadi kita bisa minta sama konveksi ya. Konveksi itu kan tukang jahit ya. Nah, kita bisa minta kain perca bekas ya. Kemudian kita bisa minta bekas kelosan benang. Mereka banyak banget tuh ya, kelosan benang itu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, Pak, seperti kardus-kardus bekas ya, misalnya bekas Pepsodent, kemudian kita suka beli bubur tadi ya, beli bubur ayam misalnya gitu ya, pakai styrofoam. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan barang-barang rumah tangga yang sudah tidak terpakai seperti misalnya kancing-kancing bekas yang tersisa hanya tinggal satu-satu. Mungkin juga mangkuk-mangkuk begitu ya. Dan juga loose part itu sebenarnya bisa pakai bahan alam, Pak. Ya, bahan alam, pasir, kerikil, kerang gitu ya. Daun-daun kering gitu. Ranting-ranting kayu gitu. Kemudian juga kita bisa pakai sisa-sisa kertas yang misalnya kalau di kalau di kampus saya tuh suka ada alat pemotong kertas ya untuk memusnahkan dokumen gitu ya, maka kita potong tuh ya alat pemotong kertas. Nah, hasilnya kan seperti mie tuh kalau ada dipotong pakai alat pemotong kertas ya. Nah, itu dipergunakan untuk bermain oleh anak-anak. Jadi bisa Pak, tidak harus beli gitu ya. Itu bisa kita gunakan
kita pilih dari bahan-bahan sisa yang ada di sekitar kita. Terus bagaimana Bu caranya supaya menjadi menarik gitu ya? Itu harus kita pilah-pilah, kita berikan wadah-wadah tersendiri gitu ya. Wadahnya kan tadi saya bilang bisa pakai wadah bekas, misalnya di tukang buah tuh mereka punya banyak kotak-kotak bekas wadah buah tuh ya. Nah itu bisa untuk itu. Atau kita punya mangkok-mangkok di rumah bisa kita manfaatkan untuk dikelompokkan sesuai jenisnya. Nah kalau namanya loose part tadi saya sebutkan di paparan ya, namanya bahan lepasan. Lepasan itu berarti antara satu bahan dengan bahan lain tidak saling berkaitan. Justru kreativitas yang tertinggi itu adalah menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang tidak saling berkaitan. Contoh nih, misal tadi ada sekrup, begitu ya, kemudian ada baut-baut, kemudian ada kerang, kemudian ada pasir, kemudian ada kertas, ada juga kain perca. Kan itu sangat tidak berkaitan ya Bapak ya. Ya Bu ya. Nah, justru di sini anak-anak distimulasi untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru dari bahan-bahan lepasan itu. Gitu. Jadi dari bahan-bahan lepasan yang tidak saling berkaitan dijadikan satu ternyata menjadi sesuatu yang sangat indah gitu, yang sangat unik gitu, dan itu bisa dikatakan untuk berbagai tema Pak gitu. Jadi tidak usah takut bahwa bermain loose part itu tidak berkaitan dengan tema, sangat bisa dikaitkan ya dengan tema. Mau menggunakan tema apapun itu bisa Pak. Contoh tadi saya sebutkan ada skrup, ada klosan benang, ada kain perca, ada kerang, ada pasir. Nah itu bisa untuk tema apa? Kalau misalnya temanya kendaraan, mobil, kita bisa meminta anak untuk merancang misalnya coba kamu senangnya mobil apa? Ada anak yang senangnya truk mungkin ya, ada yang senang beca, ada yang senang bajai barangkali. Kemarin kita naik odong-odong ya waktu di Pulau Pari gitu ya. Saya ke Pulau Pari kemarin naik odong-odong. Nah silakan anak-anak boleh merancang loose part dari bahan-bahan bekas itu tadi ya, lepasan-lepasan menjadi bentuk kendaraan yang dia sukai. Ya itu kalau tema mobil. Besoknya ganti. Tema apa? Oh, tema profesi. Misal dia seorang koki. Nah, silakan dia bisa manfaatkan bahan-bahan lepasan itu untuk bermain masak-masakan. Ya, mungkin dia bisa umpamakan bahwa tadi kertas yang dipotong-potong itu sebagai mie misalnya gitu ya. Nanti ada tambahan wadah-wadah yang lain gitu. Jadi silakan bisa, sangat bisa Pak, dikaitkan dengan semua tema ya. Dan juga sebenarnya tema di dalam kurikulum baru itu tidak terlalu ketat penetapan waktunya ya, karena kan menggunakan project based learning. Jadi kalau project based learning itu penetapan temanya tidak seperti di K13 Bapak Ibu ya. Itu disesuaikan dengan proyeknya yang dirancang. Berapa lama ini proyeknya? Butuh waktu seminggu kah? Ya, 5 hari kah? Atau misalnya 2 minggu, itu terserah proyek yang sudah disepakati antara guru dengan anak-anak gitu. Jadi tidak terikat dengan harus semua tema ya. Kalau di zaman saya dulu menjadi guru, saya juga dulu pernah menjadi guru ya Bapak Ibu di kelompok bermain dan di TK. Itu dulu ada 20 tema ya Bapak Ibu ya, zaman dulu ya, dari tema aku sampai negaraku. Mungkin yang dulu pernah belajar ya, tema aku, keluargaku, rumah gitu ya, binatang ya, makanan ya dan sebagainya sampai ke negaraku. Itu zaman dulu begitu, 20 tema. Nah, makin ke belakang makin diberikan kebebasan untuk menentukan tema, dan sekarang di kurikulum paradigma baru ini kan merdeka belajar, merdeka bermain, maka tidak ada ketentuan bahwa satu tema harus 2 minggu, itu tidak. Itu semua diberikan kebebasan proyeknya seperti apa gitu ya, proyek di dalam kelasnya dengan anak-anak atau guru rancang berapa lama. Jadi tema itu tidak dilaksanakan secara kaku. Tapi tema tetap penting ya. Untuk apa? Untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna ya, menjadi satu kesatuan ya. Saya kira itu Pak Muklis yang bisa saya sampaikan ya sebagai jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Siap, terima kasih Bu. Ya, oke. Baik, dari peserta lain mungkin ada yang bertanya lagi? Nah ya, mudah-mudahan diam itu pertanda sudah memahami ya. Paham ya Ibu. Ya, oke. Kalau demikian, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul
12.24 ya. Alhamdulillah Bapak Ibunya masih bertahan nih sampai 12:30 ya. Gitu ya, nggak apa-apa ya, nahan lapar sedikit ya. Karena kita tadi mulainya juga sudah terlambat ya. Baik, saya kembalikan kepada MC Mbak Dia. Oke, ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir pada hari ini dan juga terima kasih kepada Pak Muklis yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Wulan dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Oke, mungkin untuk menutup acara pada hari ini kita mengucap hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Oke, sebelum kita live dari Zoom, mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya, Bu. Ya. Oke, mungkin untuk Kak Anissa bisa dibantu untuk dokumentasi. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Pakai gaya lain nggak? Ya, sekali lagi. Boleh, mau 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Besok jangan lupa hadir kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor itu.